البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kesabaran antum dalam menunggu. Sebagaimana kami juga minta uzur dan maaf atas keterlambatan, karena kan qaddarallahu ma syaa fa'al, memang berangkatnya terlambat karena ada masalah di kendaraan, kemudian menunggu kendaraan yang lain. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa bertemu kembali di masjid, dari masjid-masjid ahli sunnati wal jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas permasalahan penting dari pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu berkaitan dengan keyakinan ahli sunnah seputar Al-Quran, yang kita meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bukan makhluknya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala permulaannya, dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan ahli sunnah yang diuji di masa Imam Ahmad rahimahullah taala, yang kisahnya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Peristiwa yang besar yang menimpa kaum muslimin dan ujian yang besar yang menimpa kaum muslimin saat itu, yang bihamdillah tabaraka wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala singkap ujian tersebut, dan dengan diantara sebabnya adalah kekokohan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam menegakkan al-haq, sehingga sampai masa ini senantiasa kaum muslimin mengingat keutamaan beliau di masa tersebut, sampai-sampai dikatakan nasarallahu hadzal din yaumal mihnah bil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala tolong agama ini pada hari-hari ujian, yaitu ujian tentang keyakinan muslim tentang Al-Quran, apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tolong agama ini dengan sebab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang tetap tegar walaupun mengalami hukuman, mengalami siksaan yang sangat. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk pertemuan malam hari ini, akhwani fillah, masih berkaitan dengan Al-Quran, yaitu pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal mira'u fihi kufrun. Al-mira'u fihi ay fil Quran kufrun, yaitu mira' fil Qur'ani kufrun. Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan al-mira', akhwani fillah, yaitu
al-jidal. Asal maknanya secara bahasa, makna mira adalah jidal, yaitu perdebatan. Tapi secara istilah mira ini perdebatan yang khusus. Yang dikatakan oleh Imam Al-Jurdani rahimahullah ta'ala, hakikat mira secara istilah yaitu ta'nun fi kalamil ghair idhari khalalin fi, yaitu mencela perkataan orang lain untuk menunjukkan cacat padanya, min ghairi an yartabita bihi ghardun siwa tahqiril ghair, tanpa ada hubungan dalam celaan tersebut kecuali tujuan untuk merendahkan orang lain yang menjadi lawan debatnya. Makanya kalau kita perhatikan para ulama salaf, demikian pula mereka-mereka yang mengarang kitab-kitab adab bagi penuntut ilmu, ketika berbicara tentang mira, mereka senantiasa memperingatkan para talabatul ilm dan kaum muslimin secara umum jangan sampai menjadi orang-orang yang suka terjun dalam al-mira. Karena mira hakikatnya adalah debat tapi tidak sehat istilah. Debat tidak sehat. Kenapa? Karena dia berdebat yang diinginkan hanyalah untuk menunjukkan kesalahan orang lain dan untuk merendahkannya. Bukan perdebatan yang dicari padanya al-haq. Ini makna secara istilah. Dan ketika perdebatan tersebut berkaitan dengan Al-Quran, telah datang peringatan secara keras dalam perkataan Imam Al-Barbahari ini, wal mira'u fihi kufrun, dan mira' perdebatan di dalam Al-Quran merupakan bentuk kekufuran. Telah datang riwayat yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz seperti itu, afanifillah, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, demikian pula yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan lafaz jidalun fil Qur'ani kufrun, perdebatan tentang Al-Quran itu merupakan bentuk kekufuran. Juga datang dalam riwayat Ahmad dari sahabat yang bernama Abul Juhaim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumaru fil Qur'an fa inna mira'an fil Qur'ani kufrun. Jangan kalian berdebat tentang Al-Quran, karena sungguhnya perdebatan tentang Al-Quran itu merupakan bentuk kekufuran. Juga datang dari sahabat yang lain, akhwan, dari Abdullah bin Umar, yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala dengan lafaz, la tujadilu fil Qur'an fa innal jidala fil Qur'ani kufrun. Jangan kalian berdebat tentang Al-Quran, karena sungguhnya perdebatan tentang Al-Quran itu merupakan bentuk kekufuran. Nah, ini lafaz-lafaz yang datang secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan riwayat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melarang umat ini berdebat tentang Al-Quran. Lalu apa makna perdebatan yang dilarang tentang Al-Quran ini? Kalau kita perhatikan perkataan para a'immah seperti Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, demikian pula Ibn Battah, Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitab mereka yang membahas tentang makna ini, kita bisa melihat bahwasanya para ulama ketika memaknakan al-mira' fil Qur'ani kufrun, perdebatan
tentang Al-Quran itu merupakan bentuk kekufuran mencakup beberapa makna. Yang pertama yang dimaksud dengan perdebatan tersebut, karena mira' bersumber dari kata miryah, keraguan-raguan. Nah, karena itulah sebagian memaknakan mira' yaitu al-jidal alladhi fihi ribah, fihi syak. Oleh karena itulah makna yang dipilih oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala tentang perdebatan tentang Al-Quran yang merupakan bentuk kekufuran, yaitu perdebatan yang mengakibatkan keraguan-raguan tentang Al-Quran, sehingga berakibat mereka-mereka yang berdebat tentang Al-Quran tersebut jatuh dalam penentangan atau penolakan terhadap suatu ayat atau hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Ini makna yang pertama, dan itu jelas. Siapa saja yang syak, siapa saja yang ragu tentang Al-Quran, maka jelas dia terjatuh dalam kekufuran. Kemudian makna yang kedua tentang al-mira' yang merupakan bentuk kekufuran ini, akhwanifillah, yaitu perdebatan yang berkaitan dengan lafaz Al-Quran, di mana seseorang membaca suatu ayat dari ayat Al-Quran, kemudian yang lainnya mengatakan tidak seperti itu, aku membacanya seperti ini, kamu yang salah, itu bukan Al-Quran. Kemudian yang satunya lagi mendebat, bukan, aku yang benar, kamu yang salah, yang kamu baca itu bukan Al-Quran. Padahal kedua-duanya membaca qiraah yang benar. Dan ini dulu, akhwanifillah, sempat menjadi perkara yang mengkhawatirkan. Kalau sampai kaum muslimin tertimpa seperti ini, dikarenakan memang Rasulullah SAW dalam membacakan Al-Quran, akhwanifillah, kepada sahabat-sahabatnya, beliau terkadang membacakan kepada satu sahabat berbeda dengan yang dibacakan kepada sahabat yang lain, dengan lughah yang lain. Karena beliau menegaskan Al-Quran nazala ala sam'ati ahruf, bahwasanya Quran itu turun atas 7 huruf. Dan terjadi khilaf yang sangat panjang tentang makna 7 huruf ini maksudnya bagaimana. Siapa yang ingin menelaah secara panjang lebar tentang makna turunnya Al-Quran atas 7 huruf ini, bisa membaca kitab-kitab tentang qiraah, di antaranya An-Nashr fi Qiraatil Ashr dan yang lainnya. Yang kesimpulannya, akhwanifillah, di antara pendapat tersebut yang terkuat bahwasanya Al-Quran itu maksudnya turun atas 7 lughah, turun dalam 7 lughah dari lughah Arabiyah. Nah, oleh karena itulah ketika sebagian sahabat suatu kali membaca dengan ayat yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan untuk mereka, kemudian ternyata ada saudaranya yang membaca dengan yang lain, kemudian saling mengingkari, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian alhamdulillah saat itu Nabi masih ada. Kemudian diangkatlah perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing disuruh membaca. Dan Rasulullah mengatakan kilakuma muhsin. Kalian berdua semuanya muhsin, yaitu telah bagus dalam membacanya, benar dalam membacanya. Kenapa? Karena mereka telah membaca sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qiraah yang berbeda. Nah, kalau sampai seseorang berdebat dengan Al-Quran yang berkaitan dengan lafadznya seperti ini, dalam keadaan
dia tidak tahu bahwasanya yang dia tolak itu adalah qiraah yang memang betul-betul sah, betul-betul sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu jelas merupakan bentuk kekufuran. Nah, ini makna kedua. Nah, yang diinginkan dengan hadis al-mira' fil Qur'ani kufrun, bahwasanya seorang mendebat tentang suatu lafaz dari lafaz-lafaz Al-Qur'an yang dia tidak akui padahal itu betul-betul turun, betul-betul dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingkari satu huruf saja dari huruf-huruf Al-Qur'an itu hakikatnya dia telah kufur terhadap Al-Qur'an secara keseluruhan. Oleh karena itulah dulu para a'immatus salaf, mereka ketika disampaikan kepadanya sebagian qiraah yang mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak berani langsung mengatakan itu tidak benar, itu bukan Al-Qur'an. Akan tapi mereka sebagai bentuk waroknya mengatakan, yang aku baca, qiraah yang aku pelajari adalah demikian. Kemudian dia membacakan qiraah yang dikuasainya. Dan ini adab akhwani fillah berkaitan dengan sesuatu yang dinisbahkan kepada Al-Qur'an. Apabila seorang tidak menguasai qiraah, selain qiraah kita paling cuma bisanya satu qiraah saja. Kemudian mendapati sesuatu yang aneh atau sesuatu yang kita tidak tahu atau sesuatu yang janggal di hati kita yang dinisbahkan kepada Al-Qur'an, maka jangan serta-merta untuk seseorang mengingkarinya. Tapi contoh sebagaimana yang dicontohkan oleh para salaf untuk mengatakan, yang aku ketahui dari qiraah yang aku pelajari demikian. Nah, jangan sampai dia menolak suatu ayat atau suatu lafaz yang memang ternyata itu telah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari qiraah yang lain. Namun alhamdulillah perkara ini akhwani fillah telah dicukupkan perkaranya dengan ijtihad dari Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu, sehingga pada masa beliau dikumpulkan Al-Qur'an pada satu lughah saja. Jadi apa yang ada pada kita di qiraah sab'ah atau qiraah yang 10 yang mutawatir itu hakikatnya baru satu lughah, lughatul Quraisy. Ya, lughatul Quraisy. Ini lebih memudahkan kita. Sehingga kaum muslimin terselamatkan dari perdebatan seputar Al-Qur'an dengan makna ini. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu alaihim mengkhawatirkan jangan sampai kaum muslimin mereka saling berdebat, bahkan mungkin bisa saling berperang karena saling menuduh bahwasanya Al-Quran yang ada pada saudaranya itu berbeda dengan apa yang ada pada dia. Makanya ijtihad dari Amirul Mukminin Utsman merupakan ijtihad yang muwaffaq, yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu alaihim untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa beliau. Sehingga yang sampai kepada kita itulah yang dulu dibukukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian makna yang ketiga dari makna al-mira' fil Qur'an, yaitu perdebatan dengan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan akidah, seperti pada perkara takdir atau pada perkara ancaman-ancaman, pada hal-hal yang kewajiban kita hanyalah untuk beriman dan menerimanya. Maka pada perkara-perkara seperti ini tidak menerima untuk kita mendebat, tidak menerima untuk kita berselisih pendapat padanya. Tapi kewajiban seorang muslim pada perkara-perkara akidah tersebut adalah al-iman wal istislam wal inqiyad. Beriman, kemudian betul-betul berserah diri pada ketetapan Allah. Menerimanya tanpa ada protes, tanpa ada pendebatan terhadap hal tersebut. Dan ketika makna ini akhwanifillah disebutkan oleh para imam dan semuanya tercakup dalam
makna al-mira' fil Qur'ani kufrun, yaitu perdebatan tentang Al-Quran merupakan bentuk kekufuran, baik engkau mendebat yang mengakibatkan keraguan-raguan tentang Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Sebagian yang mendebat ayat ini ditentangkan dengan ayat ini, bukankah pada ayat Al-Quran terjadi pertentangan satu sama lain, untuk menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati seorang muslim, maka ini kufur. Kemudian yang kedua, mendebat berkaitan dengan lafaz Al-Quran yang diturunkan, sehingga mengakibatkan penolakan terhadap suatu lafaz atau suatu huruf dari Al-Quran, maka ini juga kekufuran. Kemudian yang ketiga, mendebat tentang perkara-perkara aqidiyah, perkara-perkara akidah yang terkandung di dalam Al-Quran berkaitan dengan takdir. Didebat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu bagi hambanya, menetapkan si hamba terjatuh dalam maksiat, kemudian kok Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghukumnya. Misalnya hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini dimunculkan untuk menjadi suatu perdebatan, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Kemudian sebagian menambahkan akhwanifillah secara spesifik di antara bentuk al-mira' fil Quran yang kufrun, yaitu apa yang dulu muncul pada zaman Imam Ahmad, yang dimunculkan dan didengung-dengungkan oleh Bishr al-Marisi, yaitu dengan menyebarluaskan di kalangan kaum muslimin pembahasan Quran itu khalik atau makhluk. Coba antum kalau ditanya seperti ini, Quran itu khalik atau makhluk? Di jagat raya ini yang ada itu hanya khalik, pencipta, atau yang diciptakan. Disinilah si Mu'tazilah yang busuk ini, Bishr al-Marisi, yang saat itu dia sebagai tokoh terdepan yang menyebarkan akidah batil tersebut, dan bahkan senantiasa merayu dan mempengaruhi khalifah untuk terus-menerus mendakwahkan keyakinan batil ini di tengah kaum muslimin dan menyiksa, mengadab siapa saja yang menentangnya. Ini termasuk mira' di dalam Al-Quran yang merupakan bentuk kekufuran yang dijawab oleh para a'immah. Karena pertanyaan seperti ini, akhwani fillah, pertanyaan mubtada', pertanyaan pada asalnya itu pertanyaan sudah bid'ah. Tidak ada dari para sahabat yang bertanya tentangnya. Oleh karena itulah jangan sampai engkau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan seperti itu. Maka sebagian salaf menegaskan ketika diarahkan kepadanya pertanyaan tersebut, beliau menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya Dia adalah pencipta segala sesuatu, dan mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamnya. Maka kita tidak mengada-adakan istilah yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka kita katakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Adapun pertanyaan yang diajukan tersebut adalah pertanyaan yang muhdath, pertanyaan bid'ah, yang hendaknya seorang berpaling darinya dan tidak perlu menggubrisnya. Cukup kita katakan Allah mengkhabarkan bahwasanya Quran adalah kalamnya, kalamullah tabaraka wa ta'ala, dan kalamullah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan Al-Quran. Dari sini kita ketahui ya khwanifillah bahwasanya cakupan makna al-mira'u fil Qur'ani kufrun luas, mencakup semua bentuk perdebatan berkaitan dengan Al-Quran
yang dibangun di atas kebatilan, yang membuat ragu-ragu, yang membuat seorang menolak suatu lafaz, yang membuat seseorang tersesat dalam meyakini Al-Quran tersebut. Ini semuanya masuk. Dan juga ikhwanifillah, perdebatan dengan mengubah makna yang terkandung dari Al-Quran dari makna yang hak menuju kepada makna yang batil. Ini juga merupakan bentuk kekufuran dan bentuk kesesatan yang nyata. Oleh karena itulah Ahli Sunnati wal Jamaah senantiasa menyeru kepada umat untuk memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman masing-masing, akan tetapi dengan pemahaman generasi yang telah selamat, yaitu mengembalikan pemahaman Al-Quran kepada pemahaman salaf. Karena Al-Quran turun ikhwanifillah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita menjelaskan kepada para sahabat, membacakannya, kemudian menjelaskan makna-maknanya secara tuntas. Sehingga siapa saja yang ingin mengetahui makna Al-Quran, maka hendaknya dia kembali kepada pemaknaan dan pengamalan dari generasi awal. Ini jalan selamat. Adapun seorang mencetuskan penafsiran kontemporer, bagaimana dulu muncul keinginan dari sebagian kelompok untuk mendatangkan tafsir yang belum ada dari tafsir-tafsir sebelumnya, ya sesat. Bagaimana seorang ingin mendatangkan tafsir dari ayat Al-Quran yang belum ditafsirkan oleh generasi awal? Karena penafsiran Al-Quran itu wajib kita mengambil dari penafsiran generasi awal yang diriwayatkan dari perawi-perawi yang terpercaya sehingga sampai kepada kita. Adapun seorang mengadakan penafsiran yang baru yang belum ada dan belum pernah ditafsirkan oleh generasi awal, maka jelas ini adalah bentuk kesesatan. Bentuk kesesatan. Nah, dari sini juga pentingnya kita senantiasa menggali dan melihat bagaimana para salaf ridwanullah alaihim menafsirkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan ini seruan manhaj salafi, menyeru untuk kembali ke situ, yang dengannya biidznillah tabaraka wa taala seorang akan selamat. Dan juga pada pembahasan ini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ikhwanifillah menegaskan atau mengisyaratkan kepada kita tentang tercelanya al-mira' secara umum. Tercelanya al-mira' secara umum, yaitu perdebatan secara umum. Karena tadi telah kita lewati bahwasanya al-mira' adalah debat dengan tujuan untuk menunjukkan kesalahan, mencari-cari kesalahan dan untuk merendahkan pihak yang didebat. Dan sungguh pada masa ini di antara hal yang sangat memprihatinkan yaitu banyaknya perdebatan-perdebatan tersebut terjadi dengan semakin meluasnya media sosial, baik itu WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, dan seterusnya. Dari semua media-media yang ada, kita dapati berbagai macam perdebatan yang tidak sehat, perdebatan yang ujungnya mirak, yaitu intinya tahqir, yaitu untuk intinya mencari kesalahan dan merendahkan lawan debatnya, bukan mencari kebenaran. Maka yang seperti ini ikhwanifillah, hendaknya seorang penuntut ilmu menjauh darinya. Yang seperti ini kalau tidak mencari kebenaran, tidak perlu dilayani, karena hanya akan membuahkan khusumah, membuahkan permusuhan, dan hanya akan menjadikan hati sempit dan tidak menambah ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Begitu banyak kalam dari para salaf ridwanullah alaihim tentang akibat dari perdebatan yang tidak sehat. Di antaranya adalah tuqassil qulub, menjadikan hati itu keras, dan
akibat yang paling parah adalah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan mereka didatangi dari arah jidal. Karena mereka diberi kesukaan untuk berdebat. Kesukaan untuk berdebat. Setiap perkataan selalu didebat. Setiap ada suatu hal inginnya komentar. Setiap ada suatu perkara inginnya untuk membantah. Maka yang demikian akhwani fillah, hendaknya seorang muslim berusaha untuk menjauh darinya. Harus melihat mana yang memang perkataan itu bermanfaat untuk dia ucapkan dan mana yang tidak. Mana yang butuh untuk memang diluruskan, ditimpali atau dikomentari, atau yang tidak butuh sama sekali. Dan ini juga yang menjadi keprihatinan dari para ulama kita. Betapa banyak Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala senantiasa memperingatkan untuk jangan kalian berdebat di grup-grup WhatsApp. Sungguh grup-grup tersebut banyak sekali mengakibatkan keretakan ukhuwah di antara sesama. Karena tadi seseorang mungkin ketika bertemu akhwani fillah tidak akan selancang ketika menulis di grup. Karena seorang terkadang tidak sadar ketika dia menulis di layar HP-nya sebenarnya akan dibaca oleh puluhan orang yang ada di situ. Coba seandainya dia tampil seperti ini untuk berani mengucapkan seperti itu, kira-kira berani tidak? Maka jenazah seorang memperhatikan sisi ini. Ketika dia mau menulis, ini berapa orang yang akan nanti melihat perkataanku, akan membaca perkataanku, dan seterusnya. Dan ini sungguh akhwani fillah di antara hal yang hendaknya kita betul-betul menjaganya. Karena kalam, perkataan kalau sudah lepas dari mulut kita, kalau kalam secara langsung, ucapan secara langsung, atau kita tulis, karena lisan akhwani fillah bisa perkataan ini bisa terungkap dengan lisan kita, tapi juga bisa terungkap dengan pena-pena kita. Ya, saat ini ya kita cukup menulis di layar-layar HP kita dengan jentikan jari jemari kita. Makanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang melafazkan suatu perkataan kecuali di sisinya itu ada raqib dan atid yang akan memintai dan akan menulis perkataan-perkataannya. Maka jangan sampai seorang menulis atau berucap kecuali hal yang memang itu bermanfaat baginya. Jangan sampai dia menulis atau mengucapkan hal-hal yang akan menjadi bumerang baginya. Begitu banyak bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwan. Di antara hadis yang sangat masyhur, insyaallah taala kebanyakan kita telah menghafalnya. Rasulullah jadikan tolak ukur keimanan seseorang di antaranya ketika dia mampu untuk menimbang-nimbang dalam ucapan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah yang baik. Ini muslim, ini mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dia sadar bahwasanya kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka falyaqul khairan, ucapkanlah yang baik. Ucapan yang baik akhwani fillah, ucapan yang muwafiqah lisyara', yang mencocoki syariat. Mencocoki syariat. Ucapan yang baik. Atau kalau tidak mampu berucap yang baik, berucap yang hak, berucap yang benar, maka pilihannya hanya satu setelahnya, yaitu auliyasmut, maka diamlah. Ini hendaknya menjadi prinsip kita semua. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita tentang banyaknya manusia yang tersungkur di neraka dikarenakan buah dari mulutnya. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menasihatkan dengan nasihat yang banyak, kemudian mengatakan, ala adullukum bimilaki dzalika kulli. Maukah engkau aku tunjukkan dengan apa? Poros dari semua perkara tadi. Yang menjadi poros pangkalnya apa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuffa 'alaika hadza. Beliau menunjuk ke mulut beliau. Kuffa 'alaika hadza, tahan perkara ini. Tahan organ tubuhmu yang satu ini. Sambil menunjuk kepada mulut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya, wa hal yaqubbun nas ala manakhirihim? Nah, taib. Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, anahnu mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kami ini atau kita ini akan dihukum, akan dimintai pertanggungjawaban, dan dia akan diadab, dihukum dengan sebab apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka nah ibumu wahai Mu'adz kalau engkau tidak paham perkara ini. Jelas. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa hal yaqubun nas ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Wa hal yaqubun nas fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seorang tersungkur dengan apa? Dengan wajahnya di dalam neraka kecuali dikarenakan buah dari lisan-lisannya. Buah dari apa yang kita ucapkan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan tentang seorang yang mengucap dengan suatu kalimat, suatu ungkapan, suatu perkataan yang dia tidak memikirkan tentang isi dari ucapan tersebut, yang menjadikan dia tersungkur di dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Dan dalam hadits Abi Hurairah juga Rasulullah mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Dia berucap dengan satu kalimat yang menjadikan hancur dunia dan akhiratnya. Makanya perkara lisan, akhwani fillah, perkara dalam kita berucap merupakan perkara yang sangat penting. Ini yang membedakan antara seorang mukmin yang betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir dengan yang tidak. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari akhir, bahwasanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang perkataan kita, maka seyogianya kita memilih-milih ungkapan-ungkapan yang memang itu bermanfaat bagi kita. Ungkapan-ungkapan yang kita ketika dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah, nam betul-betul mampu mempertanggungjawabannya. Naam. Adapun kalau tidak, maka hendaknya kita uskut, kita diam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fillah mengkhabarkan tentang kedudukan lisan ini. Naam, ma min yaumin yusbihu fihi an-nas illa a'dha'uhu taqda'u 'ala lisan atau lilisan. Tidaklah suatu yaum, suatu hari yang manusia itu dia menghadapi atau melalui waktu subuh, di waktu pagi, kecuali semua anggota tubuhnya itu tunduk pada lisannya. Nah, waktu pagi dia mulai apa? Awal dia mau berucap. Tidur kita diam, ya kan? Ketika bangun disitulah mulai. Maka semua anggota tubuh ini tunduk kepada lisannya dan mengatakan ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau wahai lisan berkaitan dengan urusan kami. In istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Jika engkau wahai lisan engkau lurus, maka kami bisa selamat juga, bisa lurus. Tapi jika engkau melenceng, menyimpang,
di hari-hari ini, maka kami pun akan ikut menyimpang. Ketika lisan mencaci orang, nah di hari tersebut, contoh mudahnya misalnya, maka yang lainnya pun ikut kena getahnya. Dipukul, yang dipukul bukan lisannya, nah pukul kepalanya, mukanya. Nah demikian pula, nah contoh yang lain. Makanya lisan merupakan hal yang sangat penting untuk kita bijak dalam menggunakannya. Sungguh akhwani fillah, satu organ ini bisa menjadikan seorang hamba mendapatkan martabat yang sangat tinggi di sisi Allah, tapi di sisi bagi orang yang lain bisa menjadikan dia menjadi orang yang sangat rendah dan teradab di kerak yang paling bawah. Kapan? Ketika dia mampu menggunakannya dengan baik, akan menjadi sebab ketinggian derajat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini di antaranya. Tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh dan mengatakan aku seorang muslim. Dia ungkapkan ungkapan-ungkapan yang baik, mengajak kepada kebenaran, yang akan menjadikan dia tingkatan yang tinggi sebagai pewaris para nabi. Namun ketika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka bisa dia dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawahnya, sebagaimana yang menimpa orang-orang munafikin. Orang-orang munafik, ikhwani fillah, diberi lisan yang fasih. Nah, banyakkan orang-orang munafik memiliki lisan yang mahir bersilat lidah, akan tapi menjadikan mereka pintar berbohong, mampu mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang berbeda dengan hatinya. Nah, makanya yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW pada umat ini adalah munafikun alimul lisan, yaitu munafik yang betul-betul mengilmui tentang tutur bahasa. Dan sungguh betapa banyak kita dapati mereka khanifillah yang menyeru kepada kebatilan, bahkan kekufuran di zaman ini, yang memang mampu memengaruhi manusia yang banyak. Makanya butuh dari kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan lisan. Naam, dan jangan sampai kita gunakan organ yang satu ini pada perkara yang hanya akan menjadikan kita celaka. Tapi gunakanlah pada hal-hal yang menjadikan kita bisa selamat, bisa memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal terpenting, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu ketika meminta wasiat, karena saking banyaknya amalan-amalan Islam, syarat Islam begitu banyak. Minta diberi wasiat yang singkat sebagai jalan selamat. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu hendaknya basah dengan mengingat Allah. Senantiasa basah dengan zikrullah. Seorang kalau lisannya berzikir, dan tersibukkan dengan yang lain, daripada ghibah maupun namimah, gunakan untuk berzikir. Ketika tidak ada ungkapan, tidak ada ucapan yang memang dia pikir bermanfaat baginya, maka gunakan untuk berzikir. Dengan demikian akhwanifillah, seorang akan bisa mengambil kemanfaatan yang banyak dari lisan ini. Barakallahu fikum. Adapun mengisi dengan perdebatan yang batil, yang hanya akan membuahkan kerasnya hati, maka ini yang dicela oleh para ulama. Adapun dialog yang sehat, seorang mendakwai dan memang ada harapan bahwasanya yang dinasihati atau yang diajak dialog memang menginginkan kebenaran, memang dia ingin mencari kebenaran, maka tidak mengapa selama kita mampu untuk menjelaskannya dengan baik, sebagaimana ini juga ditempuh dulu oleh sebagian para salaf. Tapi tadi ketika diketahui husnun niyah, bagusnya niat,
bukan hanya sekedar debat usir. Adapun kalau niatannya sudah jelek tadi, niatannya untuk merendahkan lawan debatnya, merendahkan orang yang diajak dialog, maka tidak ada faedah padanya. Ini yang dicela oleh para ulama radhiyallahu alaihim. Barakallahu fikum. Dan sebelum kita tutup, nah pada pertemuan malam hari ini saya ingatkan bihamdillah tabaraka wa taala kita berada di bulan yang agung, ikhwan. Di bulan haram yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbahkan bulan ini kepada dirinya, Syahrullah Al-Muharram. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Bulan ini disebut dengan Syahrullah. Padahal semuanya adalah apa? Bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala, juga Allah yang menetapkan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Sejak diciptakannya langit dan bumi Allah telah tetapkan itu. Namun pada bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbahkan kepada Allah Syahrullah, menunjukkan kemuliaan bulan ini dan keagungannya. Syahrullahil Muharram, yang termasuk di antara bulan haram yang dulu para kufar jahiliyah mereka juga mengagungkannya. Jadi bulan ini telah diagungkan semenjak jahiliyah. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan ini, dari puasa-puasa sunnah. Oleh karena itulah saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan antum semua khonifillah untuk mengambil bagian memperbanyak puasa sunnah padanya. Yang mungkin biasa cuma 3 hari setiap bulan, maka berupaya ditambah menjadi Senin dan Kamis sehingga lebih banyak, atau mungkin sehari puasa sehari tidak, untuk memperbanyak puasa di bulan ini. Yang penting berupaya untuk memperbanyak, dan dengan catatan juga tidak sampai keseluruhannya, karena Nabi SAW tidaklah berpuasa secara keseluruhan dalam 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Jadi yang disunnahkan di bulan ini adalah memperbanyak puasa, diperbanyak. Kalau biasanya kita dalam setiap bulannya sedikit atau 3 hari atau cuma Senin Kamis, berarti untuk memperbanyak ditambah, minimal punya bagian. Dan di antara yang paling utamanya adalah di hari Asyura, yang merupakan hari yang agung juga, yang diagungkan semenjak jahiliyah juga. Orang-orang Yahudi dan Nasara telah mengagungkannya. Bulan yang mereka yakini sebagai bulan diselamatkannya Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun, sehingga mereka berpuasa sebagai bentuk kesyukuran. Namun di sisi yang lain juga mereka menjadikannya sebagai hari raya, dirayakan di situ, sehingga memakaikan kepada wanita-wanitanya perhiasan-perhiasan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi dan Nasara demikian, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kita ini lebih berhak terhadap Nabi Allah Musa daripada orang-orang Yahudi dan Nasara itu. Sehingga beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Berpuasa. Bahkan termasuk di antara hari yang Nabi SAW sangat kuat harapannya di dalam berpuasa, yaitu pada hari Asyura. Sebagai bentuk kesyukuran tadi, dan juga di sisi yang lain sebagai bentuk penyelisihan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan hari itu sebagai hari raya, dan kita cukup dengan berpuasa, tidak sebagai bentuk perayaan. Kemudian untuk menyelisihinya secara jelas, secara sempurna, maka dalam hadits Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menegaskan, idza kana al-'amul muqbil nasumu yaumat tasi'. Apabila kita mendapati
bulan Muharram di tahun yang akan datang, maka kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Sebagai bentuk penyelisihan karena orang-orang Yahudi dan Nasara ternyata juga berpuasa tanggal 10 tersebut. Nah, karena itulah qanifillah yang sunnah berkaitan dengan Asyura adalah apa? Berpuasa tanggal 9 yaitu hari Tasu'a, kemudian tanggal 10-nya hari Asyura yang pada tahun ini jatuh pada hari Ahad dan hari Senin besok. Sehingga jangan sampai kita terluputkan. Bahkan dulu para salaf ketika safar pun tidak mau meninggalkan puasa Asyura. Makanya sampai sebagian terheran-heran, kenapa engkau pada saat safar di bulan Ramadan berbuka sedangkan ketika hari Asyura tetap berpuasa? Karena bulan Ramadan seorang meninggalkan puasa dengan sebab safar masih ada waktu untuk mengqadha'nya. Sedangkan hari Asyura tidak ada waktu untuk mengqadha', tidak ada gantinya. Tidak ada ganti karena hari itu cuma satu tok. Dan Nabi telah mengkhabarkan yukaffirus sanatal madiyah, puasa di hari Asyura menjadi sebab gugurnya dosa-dosa setahun yang telah lewat. Maka berbagus dalam niatan kita khonifillah untuk menunaikan puasa tersebut. Dan juga sebagai tanbih, di sana datang dalil atau hadis yang menyatakan untuk juga berpuasa pada tanggal 11-nya. Maka perlu diketahui bahwasanya hadis yang menyebutkan berpuasa tanggal 11 riwayatnya lemah. Kalau seandainya tanggal 11 juga dikuatkan kesunahannya, maka tentunya tidak butuh Nabi SAW menunggu tahun yang akan datang. Cukup mengatakan berarti besok kita berpuasa tanggal 11 untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara. Tapi Nabi mengakhirkan sampai tahun yang akan datang untuk apa? Menjadi pendamping puasa Asyura ini, yaitu tanggal 9. Menunjukkan ya sudah, memang yang menjadi pasangan adalah tanggal 9 dan 10. Adapun tanggal 11 tidak ada keutamaan secara khusus. Yang ada adalah keutamaan secara umum berpuasa pada bulan Muharram. Kalau seorang ingin berpuasa, silahkan. Karena memang di bulan Muharram secara umum kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Untuk memperbanyak puasa. Baik, barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.